Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya, dan kalian tetap semangat untuk belajar online. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita jumpa lagi ya dengan saya pada pelajaran matematika, di mana materi kita kali ini melanjutkan materi minggu lalu tentang turunan fungsi aljabar. Ada dua materi yang dibahas. Nah, minggu lalu kita membahas yang materi A, yaitu turunan pertama fungsi aljabar, di mana ada 10 bentuk di sini, bentuk fungsi, dan kita sudah mempelajari pada pertemuan pertama itu bentuk 1 sampai ke 5 ya. Kemudian untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas sisa dari fungsi yang tadi ya, bentuk 6 sampai 10. Oke, kita langsung ya ke bentuk ke-6. Bentuk ke-6 itu fungsinya bentuknya seperti ini. Jadi suatu fungsi eksponen tapi pangkatnya pecahan. Di sini X pangkatnya M per N. Ini fungsinya. Turunannya, masih ingat lambang turunan yaitu F aksen X. Turunannya perhatikan, pangkatnya ke depan ya, seperti ini. M per N. Kemudian X pangkatnya dikurangin 1, jadi M per N dikurangin 1. Ini cara menurunkan untuk bentuk pangkat. Selanjutnya, karena di sini pangkatnya pecahan dikurang 1 berupa bilangan bulat, maka kita samakan di sini bentuknya kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Menjadi M per N dikurang 1 kita rubah menjadi N per N ya. Di sini disamakan penyebutnya. Karena N per N itu hasilnya adalah 1. Kenapa kita rubah seperti ini? Supaya sama-sama dalam bentuk pecahan ya. Kemudian selanjutnya ini tetap ya. Nah, selanjutnya M per N kita kalikan X. Nah, kita kurangin menjadi seperti ini. Karena penyebutnya sama-sama N, maka menjadi M dikurang N dibagi N. Nah, inilah hasil turunan dari fungsi fx yang pangkatnya eksponen. Untuk lebih jelasnya, yuk kita kerjakan contoh soal nomor 1. Fungsinya adalah X pangkat 3 per 2 ya, maka turunannya perhatikan 3 per 2 nya ke depan menjadi seperti ini, 3 per 2 X pangkatnya 3 per 2 dikurang 1. Oke, step pertama begitu. Selanjutnya kita tulis ulang 3 per 2 X pangkatnya kita samakan, sama-sama pecahan, 3 per 2 dikurang 1 itu kita rubah, karena penyebutnya di sini 2, maka kita rubah menjadi 2 per 2 menjadi seperti ini ya. Selanjutnya ini kita tulis ulang, X-nya tetap, pangkatnya kita kurangin menjadi 3 dikurang 2 ya, dibagi dengan 2 karena penyebutnya 2. Hasilnya menjadi ini tetap 3 per 2, X-nya tetap, pangkatnya 3 diambil 2, 1 per 2 menjadi pangkatnya 1 per 2. Nah, ini adalah hasil akhir untuk turunan dari fungsi ini ya. Oke, selanjutnya misalkan fx-nya adalah X pangkat 5 per 4, maka turunannya perhatikan 5 per 4 ke depan, kemudian X pangkatnya 5 per 4 tadi dikurang 1. Oke, 1 ini kita rubah menjadi, karena penyebutnya 4, maka kita rubah menjadi 4 per 4. Ini tetap ya. Selanjutnya ini tetap, kemudian X-nya tetap, pangkatnya kita kurangin karena sama-sama penyebutnya 4 ya, maka atasnya 5 dikurang 4 itu adalah 1, kemudian penyebutnya 4, jadi 1 per 4. Inilah hasil akhirnya untuk soal fungsi ini. Oke, seperti itu untuk bentuk nomor 6. Kita lanjutkan bentuk nomor 7. Fungsi yang bentuknya adalah akar X pangkat M akar N. Nah, bentuk ini ya, sebelum kita turunkan maka harus diubah dulu menjadi bentuk pangkat. Ini tadi bentuknya akar, kita rubah menjadi bentuk pangkat. Cara merubah akar menjadi pangkat, perhatikan. Ini X ya, kemudian pangkatnya M, akarnya ini menjadi penyebutnya, jadi menjadi M per N. Jadi ini itu sama saja dengan X pangkat M per N, dimana akarnya hilang, berubah menjadi pangkat. Nah, kalau kalian amatin, bentuk ini sebenarnya kalau sudah berubah seperti ini sama saja dengan bentuk yang ke-6 tadi pada slide sebelumnya. Sehingga cara mengerjakannya sama ya.
Oke, jadi di sini perbedaannya hanya mengubah bentuk yang tadinya fungsi, bentuknya akar menjadi bentuknya pangkat, ya, pangkat pecahan. Oke, kita lanjutkan caranya. Contoh soal nomor 1 misalkan akar X pangkat 3 di sini tidak ada. Nah, dalam matematika kalau akar ini tidak ada bilangannya itu artinya 2. Ya. Nah, sebelum kita menurunkan, maka ubah dulu bentuk akar ini menjadi pangkat. Akarnya hilang, ini X-nya tetap, ya, pangkatnya menjadi 3 dibagi 2. Ini pangkatnya 3/2. Selanjutnya ini kita turunkan, ya, dengan cara yang bentuk ke-6 tadi. Caranya adalah 3/2 ke depan, kemudian X pangkatnya 3/2 dikurang 1, ya. Sama dengan kita tulis ulang, ini tetap, X-nya tetap, 1 ini kita rubah menjadi 2/2 karena penyebutnya 2, sehingga di sini 3/2 dikurang 2/2. Selanjutnya ini tetap 3/2, ini tetap X. Nah, ini kita kurangin, 3 dikurangin 2, ya, dibagi 2. Hasilnya adalah 3/2, kemudian X, ini 3 dikurang 2 adalah 1/2. Oke, inilah hasil akhirnya. Selanjutnya soal nomor 2, fx sama dengan akar X pangkat 5, di sininya akar 4. Maka kita rubah dulu bentuk akar tadi menjadi bentuk pangkat, yaitu X, ya. X pangkatnya 5 di atas, kemudian 4-nya di bawah, menjadi X pangkat 5/4. Kita turunkan menjadi 5/4, X pangkatnya 5/4 dikurang 1. Ya, selanjutnya ini tetap, X-nya tetap, 5/4 dikurangin 1-nya kita rubah menjadi 4/4. Karena penyebutnya ini 4, maka kita samakan 4/4, ya, yang nilainya sama dengan 1. Selanjutnya 5/4, kemudian X tetap, 5 diambil 4, 1/4. Ya, nah, sampai di sini sudah betul. Seandainya yang diminta dalam bentuk akar, nah kita bisa mengembalikan. Bagaimana cara mengembalikan bentuk pangkat menjadi akar? Ya, caranya adalah ini 5/4 tetap X. Nah, ini 1 itu di sini, ya. Untuk pangkat 1 tidak usah ditulis, itu artinya sudah pangkat 1. Kemudian 4 ini posisinya di sini. Menjadilah kalau dirubah ke dalam bentuk akar seperti ini. Oke, seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa, ya. Kita lanjutkan ke bentuk yang ke-8. Amati baik-baik bentuk ke-8. Ada fungsi yang dikurung, kemudian ada pangkat n. Ya, jadi fungsi yang dikurung itu dipangkatkan n. Prinsipnya sama dalam menurunkan. Lihat baik-baik caranya. Turunannya saya lambangkan aksen. Caranya adalah pangkatnya ke depan menjadi seperti ini n. Kemudian yang di dalam kurung itu tetap, ya, pangkatnya n itu dikurangi 1, n-1. Selanjutnya yang di dalam kurung, karena ini adalah fungsi X, maka kita turunkan. Masih ingat ya, pada bab bentuk 1 sampai 5 itu, ya, itu menurunkannya seperti apa. Nah, nanti dicek lagi di video pembelajaran sebelumnya untuk bentuk 1 sampai 5. Kalau kalian sudah bisa memahami bentuk 1 sampai 5, untuk menurunkan bentuk yang di dalam kurung ini sangat mudah, ya. Ini hasilnya adalah A. Kenapa? Karena AX kalau diturunkan A, sedangkan B kalau diturunkan 0, sehingga hasil turunan dari yang di dalam kurung ini adalah A. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa disederhanakan menjadi N kali A, karena sama-sama konstanta, kita gabung, dikalikan, ini tetap. Oke, seperti itu ya anak-anak. Jadi A sama B ini adalah konstanta. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Ini fx fungsinya, dimana fungsinya adalah 3x plus 5, kita kuadratkan, ya, maka turunannya 2 ke depan menjadi seperti ini. Yang di dalam kurung tetap, kita salin, 2 ini pangkatnya dikurangin 1. Selanjutnya yang di dalam kurung kita turunkan menjadi 3. Dari mana? 3x diturunkan 3, sedangkan 5 diturunkan 0. Ya, sekali lagi tolong buka video pembelajaran minggu lalu, ya, yang bentuk 1 sampai 5. Itu akan sangat membantu kalau kalian sudah paham, ya. Selanjutnya 2 ini saya kalikan dengan 3, hasilnya 6. Kemudian 3x plus 5 ini dipangkatkan 2 kurang 1 itu adalah 1, menjadi seperti ini. Nah, pangkat 1 itu sama saja, ya, dengan nggak usah ditulis, menjadi seperti ini. 6 tetap. Ya, 3x plus 5 itu saya tuliskan seperti ini, ya. Ini sama saja artinya dengan pangkat 1.
Nah, kalau untuk yang pangkat 1, fungsi yang dikurung pangkat 1, maka bisa kita kalikan ya. 6 kali 3x 18x, kemudian 6 kali 5 30. Hasil akhirnya adalah ini. Nah, selanjutnya nomor 2, fx fungsinya 2x min 4 dipangkatkan 3. Maka cara penyelesaiannya adalah 3 ke depan menjadi seperti ini. Kemudian yang di dalam kurung tetap, pangkatnya berkurang 1, 3 diambil 1. Kemudian yang di dalam kurung kita turunkan, yaitu 2. Hasilnya kemudian 3 kali 2, 6. Yang di dalam kurung 2x min 4 dipangkatkan 3 dikurangi 1, yaitu 2. Nah, untuk pangkat 2 ini nggak bisa kita kalikan ya, harus dijabarkan dulu pangkat 2-nya baru bisa kita kalikan. Oke, sampai di sini saja sudah betul ya. Oke, seperti itu anak-anak untuk bentuk yang ke-8. Kita lanjutkan bentuk yang ke-9. Bentuk yang ke-9 ini suatu fungsi U kali V. Jadi U-nya ini fungsi, V-nya fungsi, kita kalikan. Jadi ini 2 fungsi kita kalikan. Maka rumus turunannya perhatikan baik-baik. Rumusnya adalah menjadi U aksen V. Berarti turunan dari U kali V ditambah turunan dari V kali U. Jadi dibalik ya. Oke, jadi kalau untuk fungsi, 2 fungsi kita kalikan, maka hasil turunannya rumusnya ini. Tolong dipahami. Oke, mari kita coba contoh soalnya seperti ini. Fx ini fungsi pertamanya, ini fungsi kedua. Jadi ada 2 fungsi. Misalkan ini saya lambangkan U depannya, belakangnya saya lambangkan V. Maka caranya adalah depan kita turunkan. Jadi ini U, ini V. Ini depan, ini belakang. Depan diturunkan, belakang tetap. Ditambah belakang diturunkan, depan tetap. Nah, seperti itu. Depan kita turunkan 3, belakang tetap. Ditambah belakang kita turunkan 1, depan tetap. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita kalikan 3x min 15, kemudian 3x plus 2. Nah, x dengan x kita jumlahkan, 3x dengan 3x 6x. Min 15 dengan plus 2 hasilnya min 13. Nah, ini hasil akhirnya. Satu soal lagi. Nomor 2, fx sama dengan ini fungsi depan, ini fungsi belakang. Oke, yuk kita kerjakan. F aksen x-nya menjadi depan turunkan 3 hasilnya. Belakang tetap, tulis tetap. Ditambah, sekarang dibalik. Belakang yang diturunkan 4. Depannya tetap. Ini kita kalikan menjadi 12x plus 3 plus 12x min 8. Kita jumlahkan selanjutnya x dengan x. 12x dengan 12x 24x. 3 dikurang 8 min 5. Ini hasil akhirnya. Kita lanjutkan. Selanjutnya bentuk yang ke-10. Ini fungsi tapi dibagi fungsi U dibagi fungsi V. Nah, untuk suatu fungsi, 2 fungsi yang dibagi, maka turunannya perhatikan. Misalkan ini adalah atas, ini bawah, maka perhatikan atas diturunkan kali bawah tetap. Dikurangin, dibalik, bawah yang diturunkan atas tetap. Dibagi, bawahnya dikuadratkan. Oke, ini fungsinya. Fungsi atas, fungsi bawah misalkan ya. Maka caranya atas turunkan 1. Bawahnya tetap dikurang, sekarang bawahnya, bawah diturunkan 3, atasnya tetap dibagi, bawah kita kuadratkan. Selanjutnya kita kalikan 3x min 5, ini min 3x min 9 dibagi, bawahnya dikuadratkan. Tetap ya, nggak usah kita hitung karena biasanya didiamkan saja. Selanjutnya atas yang 3x dengan 3x kita kurangin, 3x diambil 3x habis. Min 5 min 9 hasilnya min 14. Jadi hasil yang atas ini menghasilkan hasil min 14. Bawahnya tetap tidak usah dijabarkan. Kalau seandainya di PG itu suruh menjabarkan, ya kalian tinggal menjabarkan ya. Oke, seperti itu anak-anak, bentuk 6 sampai bentuk 10 ya. Kalau misalkan masih belum paham, tolong didengarkan berulang-ulang. Saya yakin kalian bisa ya. Tetap semangat ya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu yang B. Bagaimana cara menghitung nilai turunan pertama fungsi aljabar. Syaratnya untuk bisa menghitung nilai fungsi
nilai turunan pertama dari fungsi aljabar, maka harus menguasai bagaimana cara menurunkan fungsi aljabar tersebut. Nah, bekal dari bentuk 1 sampai 10 tadi itu harus kalian kuasain sebelum masuk ke materi B ini. Oke, mari kita latihan ya. Misalkan diketahui fx-nya ini berarti fungsi. Maka nilai dari f aksen min 2 adalah berapa? Maka langkah pertamanya kalian mencari f aksen x-nya dulu. Oke, mari kita bahas. Perhatikan. Nah, ini fx, diketahui fx fungsinya tadi. Kemudian ditanya f aksen min 2x, berarti ditanya f aksen tapi x-nya adalah min 2. Mari kita turunkan, ini soalnya. Masih ingat? Kalian di bentuk 1 sampai 5 itu adalah bekal untuk bisa menurunkan fungsi ini. Ini fungsinya. Mari kita turunkan. Caranya perhatikan, 2 ke depan ya, 2 kali 5 menjadi 10, x pangkatnya berkurang 1. Jadi ini 10 x pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis ya, sehingga hasil ini tuh turunannya 10x. Kemudian 3x kalau diturunkan adalah 3. Tolong dibuka lagi ya. Oke, ini hasilnya ya, hasil turunannya. Selanjutnya setelah kita mendapatkan f aksen x, yang ditanya f aksen min 2. Artinya apa? X-nya kita ganti menjadi min 2. Kita substitusi. Yuk, kita substitusi 10. X-nya kita rubah menjadi min 2. Min 2 ditambah 3. Hasilnya ini kita hitung min 20 plus 3, hasil akhirnya min 17. Jadi nilai dari turunan fungsi fx ini adalah min 17 ya. Jadi jawabannya yang kita tadi sudah ya, ini ya jawabannya yang C. Seperti itu anak-anak penggunaannya ya. Untuk di soal kurang lebih seperti itu yang akan keluar. Oke, selesai sudah materi kita. Untuk materi pertemuan yang akan datang, kita akan membahas KD 3.32 ya, yaitu terkait dengan aplikasi dari turunan pertama fungsi aljabar. Selesai sudah ya anak-anak. Sebelum kita akhiri, yuk sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, setelah ini kalian mengerjakan post test ya di GCR. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.